Film Aquaman hasil produksi DC sudah tayang perdana di bioskop Indonesia pada tanggal 12 Desember 2018. Film ini tentu menjadi film superhero paling ditunggu, khususnya untuk pecinta DC ya guys. Karena Aquaman memang merupakan satu-satunya film superhero DC yang dirilis pada tahun 2018. Selain ceritanya yang sudah pasti keren banget, ternyata ada 7 fakta menarik di balik film Aquaman nih guys. Yuk langsung saja, simak daftarnya berikut ini ya. Perjuangan dengan kostum. Tokoh Aquaman yang merupakan setengah manusia dan setengah dewa laut memang membutuhkan kostum yang gak biasa ya guys. Tokoh lain yang diceritakan berasal dari dasar Atlantis juga harus menggunakan kostum dan melakukan tata rias yang gak mudah tentunya. Dengan kostumnya yang agak ribet tersebut, menurut Jason, keinginan untuk ke kamar mandi jadi tantangan tersendiri. Kostum para pemain gak memungkinkan mereka untuk bisa bergerak dengan bebas, seperti menggunakan baju biasa, apalagi jika harus lepas pasang jika ingin ke kamar mandi. Walaupun begitu, kostum dalam film Aquaman memang sangat mirip dengan yang ada di film komik loh. Arthur Curry memiliki kostum baju besi dengan detail ornamen kuno tapi abadi yang sukses menggambarkan estetika desain budaya Atlantis. Dalam versi komik Aquaman memiliki kostum berwarna oranye pada bagian atas, hijau di bagian bawah, dan lebih terlihat seperti sisik ikan. Kostum yang dibuat sama persis dengan versi komik Aquaman ini diharapkan bisa menghargai versi asli dari Aquaman tersebut. Sebelumnya kemunculan Aquaman dalam film Justice League dengan baju besi dinilai biasa saja bagi penonton, khususnya bagi mereka yang merupakan penggemar komik Aquaman. Disutradarai oleh James Wan. James Wan memang dikenal sebagai sutradara top dalam menggarap film-film horor. Gak hanya itu, James Wan juga cukup bertalenta sebagai produser dan penulis. Beberapa film horor hasil sutradara ini yang juga sukses meraih perhatian penonton adalah Conjuring, Insidious, Saw, The Nun, dan Annabelle. Film horor tersebut populer berkat arahan dari sutradara berdarah Australia-Malaysia. Begitu juga saat James Wan menyutradarai film superhero Aquaman dengan sedikit sentuhan horor dan berbagai terobosan yang sebelumnya belum ada di film superhero lainnya. Alasannya James Wan menerima tawaran untuk menyutradarai film Aquaman sendiri didasarkan oleh prinsip pribadinya sebagai orang Asia yang sadar bahwa nggak banyak perwakilan Asia di kancah Hollywood. Salah satunya adalah karena memang masih ada stereotip terkait performa orang-orang Asia. Sehingga James Wan tertarik dengan asal-usul Aquaman dan ingin membantah stereotip tersebut melalui filmnya. Menurut James Wan, Aquaman akan menjadi pahlawan layar lebar berkulit coklat pertama di Hollywood. Hal ini sangat luar biasa bagi Wan karena Aquaman sendiri adalah definisi dari birasial. Ketika aktor utama Jason Momoa terpilih, tutur Wan rasanya seperti ada sinkronitas yang terjadi. Sebab Momoa adalah keturunan campuran Hawaii dan kulit putih. Selain itu dibesarkan di lingkungan yang berbeda dari Sarawak ke Perth dari usia 7 tahun memungkinkan Wan mendapatkan perspektif yang lebih besar sehingga Wan tertantang untuk mencoba membuat film Aquaman berbeda dari film superhero internasional pada umumnya. Jason Momoa harus rela banyak mabuk. Dalam film, tokoh Arthur Curry sebagai Aquaman merupakan seorang peminum berat. Walaupun Jason bukanlah penggemar minuman-minuman keras, namun Jason rela membiasakan dirinya untuk sering meminum minuman beralkohol tersebut. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk totalitas dalam memerankan tokoh Aquaman serta dorongan dari sutradara film James Wan. Dalam film, kalian pasti ingat bahwa memang banyak sekali ya guys adegan Aquaman berdialog sambil minum di bar yang sudah sering dikunjunginya. Penampilan Arthur Curry yang berantakan akibat minum-minum pun juga berusaha diperankan oleh James setelah dirinya terbiasa dengan minum minuman keras tersebut. Tentu saja membiasakan diri nggak gampang ya guys. Ditambah lagi menurut Jason sendiri, akting di bawah pengaruh alkohol tentu menjadi tantangan sendiri karena Jason harus terlihat cukup mabuk, namun di saat yang bersamaan, dia juga harus tetap menjaga kesadarannya agar dapat memerankan tokoh Arthur Curry dengan maksimal. Mengangkat masalah lingkungan. Konflik dalam film Aquaman memang berasal dari keinginan Orm, saudara tiri Arthur Curry, untuk berperang melawan manusia dan menguasai daratan sama seperti Atlantis. Maka, Orm mengumpulkan pasukan dan berusaha menyiapkan pasukannya tersebut untuk segera menyerang daratan.
Tapi ternyata yang ingin disampaikan oleh James Wan bukan hanya pertempuran untuk memperebutkan tahta sebagai Raja Atlantis, sekaligus mencegah pertempuran dengan manusia loh guys. Menurut James Wan, film ini juga punya pesan penting terhadap masalah lingkungan. Kok bisa gitu ya? Karena Orm yang ingin menyerang manusia bukan tanpa alasan dan tiba-tiba saja, melainkan karena rasa dendam akibat manusia sangat sering mencemari laut dan menyiksa hewan air selama bertahun-tahun. Padahal, laut dan semua yang ada di dalamnya merupakan tanggung jawab penguasa Atlantis juga, dan Orm merasa bahwa manusia telah bertindak semena-mena sekaligus menyusahkan semua yang tinggal di Atlantis. Jika dilanjutkan pun, Orm yakin bahwa Atlantis akan hancur akibat kebiasaan manusia tersebut. Isu ini memang sangat relatable dengan kehidupan kita sekarang ya guys. Mengingat ekosistem, baik laut maupun daratan, mulai rusak karena ulah manusia sendiri. Walaupun begitu, keinginan Orm untuk berperang tetap harus dihentikan ya. Jason Momoa diet ketat selama syuting. Tubuh besar dan berotot memang merupakan hal yang wajib ditunjukkan oleh seorang superhero manapun ya guys. Jadi jangan heran kalau pemeran tokoh superhero sangat memperhatikan diet dan gak boleh makan sembarangan sebelum syuting film dimulai hingga proses syuting berjalan. Begitu juga yang dialami oleh Jason Momoa. Jason rela melakukan program diet ketat dan olahraga 2-3 kali per hari dengan intensitas tinggi demi memerankan tokoh Aquaman agar tubuhnya dapat mencapai target saat syuting sudah dimulai. Sebagai orang Hawaii, Jason merasa bahwa dia sangat mudah sekali untuk gemuk ketika asal makan. Maka selama proses pembuatan film Aquaman, Jason hanya mengkonsumsi roti dan mentega saja. Sehari-hari Jason juga mengkonsumsi daging untuk menjaga asupan protein agar otot-ototnya terbentuk dengan maksimal. Hasilnya jelas terlihat dalam film Aquaman ya guys. Eits, tapi setelah proses syuting selesai, Jason seketika langsung meninggalkan semua program dietnya karena Jason memang nggak diet dan olahraga ketat jika bukan karena tuntutan film. Mengangkat isu multikulturalisme. Bukan hanya memberi pesan terkait lingkungan, tapi film Aquaman ternyata juga mengangkat isu tentang multikulturalisme. Arthur Curry diceritakan merupakan seorang pahlawan yang berasal dari dua dunia, yaitu laut dan daratan, karena orang tuanya pun merupakan dewi laut dan manusia penjaga mercusuar. Awalnya, Arthur memang hanya ingin hidup sebagai manusia biasa tanpa menyentuh kehidupan di laut tempat ibunya. Namun demikian, akhirnya Arthur menyadari bahwa kewajibannya adalah merangkul kedua identitasnya tersebut daripada harus memilih salah satu. Apalagi ketika laut saat itu membutuhkan bantuan Arthur untuk merebut kembali tahta yang direbut agar kedamaian antara dua dunia tetap terjaga. Padahal saudara tirinya pun menolak Arthur karena menganggap Arthur nggak pantas memegang tahta, mengingat Arthur bukanlah bangsa asli dari Atlantis. Selain itu, di dunia nyata sendiri, Jason merupakan orang Hawaii berdarah Jerman Irlandia dan tumbuh dalam dua budaya yang berbeda. Kondisi ini memungkinkan dirinya menjadi orang yang tepat untuk memerankan sosok Aquaman, dan pernyataannya ini pun sangat didukung oleh sang sutradara yaitu James Wan. Film Aquaman memang nggak cuman mengangkat kisah superhero yang menyelamatkan dunia saja ya guys, tetapi juga memiliki pesan kepada penontonnya bahwa ras campuran bukanlah masalah. Ada sequel. Bagi kalian pecinta film Aquaman, tenang saja guys, karena film ini akan dibuat sequel alias season 2. Dalam akhir film yang pertama pun, Aquaman memiliki credit scene. Biasanya pada adegan tambahan ini, terdapat bocoran terkait dengan cerita sequel berikutnya. Pada bulan November tahun 2020 pun, salah satu pemainnya yaitu Amber Heard yang berperan sebagai Mera mengatakan bahwa proses syuting Aquaman 2 akan dilakukan pada tahun 2021. Kabarnya, film tersebut tayang pada bulan Desember tahun 2022 dengan daftar pemain utama dan sutradara yang sama dengan film Aquaman sebelumnya. Nah itu tadi, fakta menarik Aquaman. Sudah tahu belum? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.